Halo, apa kabar anak-anak? Ketemu kembali dengan saya Ibu Rui di kelas 11. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan siap belajar virtual. Di kelas 11 ini saya akan menyampaikan materi tentang pengelolaan bisnis retail. Materi yang akan kita pelajari untuk pertama kali di semester Gasal ini adalah menganalisis manajemen inventory dalam bisnis retail. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan sampaikan IPK pengetahuan. Yang pertama adalah menjelaskan inventory retail. Yang kedua, menjelaskan pentingnya menerapkan manajemen inventory. Yang ketiga, menentukan ruang lingkup bisnis retail. Yang keempat, menjelaskan penyebab kehabisan persediaan. Yang kelima, mengevaluasi pengendalian persediaan dalam bisnis retail. Adapun IPK keterampilan membuat laporan manajemen inventory bisnis retail. Tujuan dalam pelajaran ini, setelah menggali informasi, diharapkan peserta didik dapat: yang pertama, menjelaskan inventory retail; yang kedua, menjelaskan pentingnya menerapkan manajemen inventory; yang ketiga, menentukan ruang lingkup bisnis retail; yang keempat, menjelaskan penyebab kehabisan persediaan; yang kelima, mengevaluasi pengendalian persediaan dalam usaha retail; dan yang keenam, membuat laporan manajemen inventory bisnis retail. Materi dalam pelajaran ini adalah pengertian inventory dalam bisnis retail, lalu pentingnya menerapkan manajemen inventory, ruang lingkup bisnis retail, dan yang terakhir adalah penyebab kehabisan persediaan. Manajemen inventory adalah pengendalian persediaan atau inventory control, merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam manajemen, khususnya manajemen produksi dan operasi. Peranan pentingnya manajemen inventory: 1. Memiliki dan meletakkan produk yang tepat di stok sehingga memberikan kepuasan pada pelanggan. Yang kedua, tidak memiliki produk yang tepat pada persediaan akan menimbulkan biaya pada beberapa aspek. 3. Manajemen persediaan membantu toko untuk mencapai tingkat kemungkinan perputaran penjualan yang paling tinggi. 4. Mengatur persediaan serta menjaga kualitas dan keseluruhan produk supaya produk berjalan cepat. Ruang lingkup manajemen inventory: pertama, fungsi pengendalian persediaan; 2. Biaya-biaya dalam persediaan pada usaha retail; 3. Penyebab kehabisan persediaan; 4. Pengendalian persediaan usaha retail; 5. Pendekatan manajemen persediaan; dan yang terakhir adalah laporan manajemen inventory bisnis retail. Fungsi persediaan. Ada 4 fungsi persediaan di sini. Yang pertama, menetapkan jumlah barang yang harus disimpan. 2. Penyangga proses produksi sehingga proses operasi berjalan terus. 3. Mengurangi resiko perubahan harga akibat inflasi dan kenaikan harga dari pemasok. 4. Menghindari kekurangan atau kelebihan bahan. Biaya-biaya dalam persediaan usaha retail. 1. Biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan pemesanan barang. 2. Biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan barang-barang yang telah dipesan. 3. Biaya kehabisan. Biaya yang identik dengan biaya-biaya yang timbul akibat tidak tersedianya bahan yang diinginkan pada saat diperlukan. 4. Biaya persiapan. Biaya mesin yang menganggur, biaya persiapan tenaga kerja langsung, dan biaya penjadwalan. 5. Biaya pemesanan. Biaya pemesanan terdiri dari biaya komunikasi, biaya pemrosesan pesanan, dan biaya ekspedisi, biaya pengepakan, biaya pengiriman, dan biaya pemeriksaan. 6. Biaya penyimpanan. Biaya untuk fasilitas penyimpanan, biaya keusangan, biaya modal, lalu biaya penghitungan fisik dan konsiliasi laporan, biaya akibat pencurian, perusakan, ataupun perampokan.
biaya asuransi, biaya penanganan dan penyusutan persediaan, biaya untuk pelaksanaan gudang, lalu yang terakhir biaya akibat perubahan harga. 7. Biaya kehabisan. Biaya kehabisan terdiri dari 5 biaya, yaitu 1. Biaya pemesanan khusus, 2. Biaya kehilangan pelanggan, 3. Biaya pengiriman khusus, 4. Hilangnya penjualan, dan yang kelima adalah biaya terganggunya produksi. 8. Biaya persiapan terdiri dari biaya mesin-mesin, biaya tenaga kerja, dan biaya penjadwalan. Nah, materi sampai di sini anak-anak. Jika belum jelas, boleh bertanya melalui WA Group atau japri ke saya. Lalu setelah ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Baik, selamat mengerjakan.